saya Dinda Ayundirasari dari mahasiswa pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana tentang pengaruh tanah terhadap minyak pada tanaman kacang hijau. Tujuan praktikumnya yaitu untuk mengetahui dampak pada pencemaran tanah bagi tumbuhan. Tolong disimak ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kerusakan dan kontaminasi tanah melalui tindakan langsung dan tidak langsung manusia. Polusi menyebabkan perubahan tanah baik sementara maupun permanen. Selanjutnya, penyebab pencemaran tanah. 1. Pengundulan hutan dan erosi tanah. 2. Kegiatan pertanian. 3. Kegiatan pertambangan. 4. Industrialisasi. 5. Tempat pembuangan sampah. 6. Limbah manusia. 7. Kegiatan konstruksi. Dan 8. Limbah nuklir. Kemudian, alat dan bahan praktikum sederhana. Yang pertama ada air. Yang kedua minyak sayur. Yang ketiga ada kacang hijau. Dan yang terakhir media tanam untuk air dan minyak. Selanjutnya akan dilakukan proses praktikum. Pertama-tama kita ambil beberapa biji kacang hijau, lalu kemudian kita lubangi media tanamnya. Kita taruh kacang hijaunya, lalu kita tutup kembali menggunakan media tanam. Setelah itu kita lakukan sama seperti tadi. Pertama kita lubangi media tanamnya, kemudian kita tutup kembali dengan media tanam. Setelah itu kita ambil minyak, lalu kita siramkan pada kacang hijau yang sudah kita beri tabel. Untuk pertama kita siram minyak kacang hijau dengan menggunakan minyak. Kemudian yang kedua kita siram dengan menggunakan air. Nah, setelah itu kita lakukan penyiramannya dengan secara rutin pada 5 hari ke depan. Untuk minyak pada indikator minyak dan untuk air pada indikator air. Kemudian hasil praktikum selama 5 hari. Inilah video pertama yang saya lakukan pada tumbuhan kacang hijau, dan ini belum ada tanda-tanda pertumbuhan baik pada penyiraman menggunakan minyak maupun penyiraman menggunakan air. Pada hari keempat, penyiraman menggunakan minyak, kacang hijau tidak tumbuh, sedangkan menggunakan air, kacang hijau sudah mulai tumbuh panjang. Analisis data. Pencemaran minyak bumi pada tanah merupakan ancaman serius bagi kesehatan manusia maupun kehidupan yang ada di dalam tanah. Salah satunya kontaminan minyak yang sulit diurai adalah senyawa hidrokarbon. Ketika senyawa tersebut mencemari permukaan tanah, maka zat tersebut dapat menguap, tersapu air hujan dan masuk ke dalam tanah, kemudian terendam sebagai zat beracun. Akibatnya dapat mengganggu ekosistem tanah dan siklus air. Minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utamanya trigliserida yang berasal dari bahan nabati, kecuali kelapa sawit dengan atau tanpa perubahan kimiawi, termasuk hidrogenasi, pendinginan, dan telah melewati proses rafinasi atau pemurnian yang digunakan untuk menggoreng. Kerusakan minyak akan mempengaruhi mutu dan nilai gizi bahan pangan yang digoreng. Minyak yang rusak akibat oksidasi dan polimerisasi akan menghasilkan bahan pangan yang kurang menarik dan cita rasa yang tidak enak, serta kerusakan sebagian vitamin dan asam lemak esensial yang terdapat dalam minyak. Oksidasi minyak terjadi karena kontak antara sejumlah oksigen dengan minyak.
Pembentukan senyawa polimer selama proses penggorengan terjadi karena reaksi polimerisasi adisi dari asam lemak tidak jenuh. Hal ini terbukti dengan terbentuknya bahan menyerupai gum yang mengendap di dasar tempat penggorengan. Sehingga dapat disimpulkan dengan demikian, tanah yang terlalu banyak mengandung minyak akan mengakibatkan kehilangan kesuburan tanah. Karena minyak yang masuk ke tanah akan merusak kandungan air di dalamnya dan zat kimia yang terkandung di dalam tanah dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Lalu dampak pencemaran tanah yang lain yaitu yang pertama mengurangi kesuburan tanah, 2 memicu pencemaran yang lain, 3 menyebabkan macam-macam penyakit, 4 menurunkan kualitas hasil pertanian, 5 tanah menjadi bersifat toksit. Kemudian upaya mengurangi pencemaran tanah. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan pestisida. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik. Yang keempat, menggunakan pupuk kompos yang ramah lingkungan. Itulah penjelasan mengenai praktikum sederhana tentang pengaruh minyak terhadap tanah pada tumbuhan kacang hijau selama 5 hari. Dan penjelasan beberapa pencemaran tanah, dampak pencemaran tanah, dan upaya mengurangi pencemaran tanah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.